Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dalam persekutuan yang indah yang Tuhan persatukan. Walaupun tidak sebagaimana biasanya kita mengadakan sebuah ibadah bertemu saudara satu dengan yang lain dalam bait kudusnya, namun kali ini kita akan mengadakan satu persekutuan yang tidak mengurangi makna inti dari persekutuan kita. Walaupun tidak bertatap muka, tapi biarlah kiranya kasih Kristus tetap boleh memenuhi keberadaan semua saudara, dan kuasa dan berkat-Nya boleh memberkati semua saudara. Segala kerinduan untuk berjumpa dengan saudara adalah satu hal yang begitu sangat kita dambakan untuk bertemu, sebagaimana pengalaman Paulus dalam 1 Tesalonika 2 ayat 17. Bagaimana Paulus mengatakan begitu besar kerinduannya untuk bisa berjumpa dengan anak-anak rohaninya yang begitu sangat dikasihinya, dan sudah berusaha dengan segala upaya, namun tetap ada kendala juga untuk tidak bisa bertemu dengan anak-anak rohaninya yang dikasihinya. Sampai-sampai Paulus mengungkapkan, jauh di mata, dekat di hati. Demikian pula kerinduan saya sebagai hambanya yang ditetapkan sebagai gembala untuk menggembalakan semua saudara-saudara yang dipercayakan dalam penggembalaan saya. Ada kerinduan untuk bertemu dengan saudara, tapi ada satu dua hal yang kita sudah kenal dan tahu, adanya virus corona yang kita menunjang program pemerintah untuk segera virus corona ini boleh berakhir di tanah pertiwi Indonesia yang kita cintai, sehingga tidak begitu banyak lagi memakan korban, dan semua masalah ini dengan cepat dapat teratasinya. Namun tidak pernah kurang, setiap kita, khususnya saya, akan selalu berdoa buat kiranya Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan, kemampuan dalam menghadapi semua ini dengan satu keyakinan kesetiaan Allah yang menyertai semua saudara. Itu sebabnya pada pagi hari ini saya sampaikan pesan firman Tuhan dalam suara penggembalaan yang tetap terus akan menggembalakan saudara dengan sabda firman-Nya yang akan memberikan penghiburan, kekuatan bagi kita dengan satu tema, membangun diri dalam ketenangan. Ada begitu banyak kehidupan manusia hari-hari ini mencari ketenangan, kepastian di dalam menatap hari esok. Karena tidak ada satu kepastian yang bisa memberikan jaminan ke depan. Dan kita tahu jaminan kepastian itu hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Melalui sabdanya, melalui kebenarannya yang tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Yang tetap relevan, yang tetap terus menjadi pengharapan abadi bagi setiap kita sampai selama-lamanya. Membangun diri dalam ketenangan begitu sangat dibutuhkan. Terlebih menghadapi ancaman, lebih menghadapi ketakutan karena virus corona yang tidak pernah mengenal kawan, status, siapa Anda dalam keadaan apapun dan dimanapun, akan mampu menjangkau setiap kita kalau kita tidak mampu mengatasinya dengan baik. Ketakutan, kecemasan ini tidak juga akan memberikan jaminan sesuatu yang pasti, kecuali hanya ketenangan. Dan ketenangan di manakah akan kita peroleh? Hanya di dalam firman-Nya, yang kepadanya Tuhan selalu merindukan pada setiap kita untuk selalu penuh di dalam damai dan sejahtera-Nya. Hanya Dia yang sanggup, yang berkuasa meneduhkan angin ribut, yang mampu meredam segala gejolak ombak yang menerpa perahu kehidupan murid-murid-Nya, seperti yang pernah dilakukan Yesus pada saat murid-murid Tuhan sedang mendayung perahunya, menghadapi begitu sukarnya angin ribut, gelombang yang besar menerpa perahu murid-murid-Nya. Mereka dengan segala kemampuannya, keahliannya, kesanggupannya ternyata tidak mampu. Tetapi saat itulah mereka ingat akan Yesus dan membangun Yesus. Dan Yesus berkata, mengapa kamu takut? Mengapa kamu kurang percaya? Hanya ada sepatah kata dengan firman-Nya, diam dan teduhlah. Angin ribut itu menjadi teduh. Demikian kiranya setiap kita boleh mendengar firman Allah, hati yang bergejolak, yang diliputi kecemasan, ketakutan, menjadi teduh, menjadi tenang. Dan dengan pikiran yang tenang, dengan hati yang penuh damai, kita mampu mengarahkan diri kepada Dia Tuhan, Gembala yang baik. Hari ini saya akan berbicara tentang firman Tuhan dalam Mazmur 23 ayat yang pertama sampai ke-6.
Satu pengakuan dari seorang hamba Tuhan, seorang raja yang bernama Daud dalam pengalamannya. Dia mengungkapkan betapa dia punya Allah, Tuhan yang dipercayainya sebagai gembalanya. Demikian sabda Tuhan. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, yang memberikan aku di padang yang berumput hijau, yang membimbing aku ke air yang tenang, yang menyegarkan jiwaku, yang menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Ini adalah ungkapan pernyataan iman sekaligus kesaksian dalam pengalaman perjalanan iman Daud. Dan biar kiranya ini juga menjadi pengakuan iman kita dan pengalaman setiap kita orang yang percaya. Bagaimana Tuhan yang disembah Daud adalah Tuhan yang juga disembah oleh kita. Dan pengakuan Daud yang mengatakan bahwa dia gembalaku, diteguhkan oleh Yesus sendiri, bahwa perkataan itu bukan sekedar satu pihak, tetapi diteguhkan oleh Yesus sendiri yang berkata dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat 11, akulah gembala yang baik, yang menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Suatu pengakuan yang kita akui bukan sekedar sepihak sekali lagi, tapi Tuhan mengatakan benar apa yang kau katakan, itulah memang jati diriku, kata Tuhan, bahwa aku adalah gembala yang baik. Pengalaman apakah yang dialami oleh Daud di dalam perjalanan hidupnya, di saat dia menghadapi apa yang namanya goncangan ekonomi? Dia mengalami begitu sulitnya hidup, dikala dia mengalami ada begitu banyak musuh yang mengejar dia. Di dalam keberadaan hari demi hari, dia pernah mengalami krisis demi krisis kehidupan untuk menjalankan hidup dalam kesehariannya. Tetapi akhirnya dia berkata bahwa dia punya Tuhan gembala yang baik, yang berkata dia adalah dia Tuhan gembala yang berkata, takkan kekurangan aku, yang membaringkan aku di rumput yang hijau, yang membimbing aku ke air yang tenang, yang menyegarkan jiwaku, yang menuntun aku di padang yang benar, di jalan yang benar oleh karena namanya. Saat ini kita mengalami suatu persoalan yang mungkin berbeda dengan Daud, tetapi kita juga mengalami dampak ekonominya. Yang pertama, goncangan ekonomi di tengah-tengah gejolak virus corona. Indonesia pernah mengalami krisis ekonomi tahun 1998, tahun 2008. Tetapi hari ini Indonesia lagi diuji tentang keberadaannya dalam goncangan ekonomi, dalam gejolak virus corona jauh lebih bahaya dari para krisis tahun 1988, 2008. Namun kita tetap optimis di balik semua itu, karena dia Tuhan yang gembala yang baik, yang sudah menolong Daud, dia juga yang setia menolong kita semuanya. Oleh sebab itulah keberadaan goncangan ekonomi di tengah-tengah gejolak virus corona ini telah melanda seluruh lapisan masyarakat, entah itu yang ada di kaki lima atau sampai ke tingkat yang tinggi di dalam keuangan, semua mengalami goncangan. Apakah gereja tidak mengalami goncangan? Gereja juga mengalami. Semua dari segala keberadaan kehidupan para jemaat yang semuanya mengeluh, yang semuanya juga merasakan dampak dari ekonomi ini, berimbas juga bagi gereja. Lalu apakah kita ketakutan? Apakah kita putus asa? Apakah kita menyerah? Tentu tidak demikian. Justru lewat semua peristiwa ini membangkitkan setiap iman kita untuk tetap kita mempercayai keberadaan Tuhan sebagai gembala yang baik. Predikat Tuhan sebagai gembala yang baik dan predikat yang tidak pernah luntur di dalam hidupnya, yang tidak pernah usang oleh karena waktu, dan dia tetap eksis di dalam keberadaannya dalam segala waktu untuk tetap menunjukkan jati dirinya sebagai gembala yang baik, sebagai gembala yang bertanggung jawab.
memelihara, melindungi, mengayomi, memelihara, sekali lagi mengayomi di dalam keberadaan apapun, untuk senantiasa menuntun para domba-dombanya ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang, agar jiwa kita menjadi tenang, penuh dengan damai sejahtera. Bagaimana Daud pernah mengungkapkan itu kepada seorang raja yang bernama Saul dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 34 sampai 35, bahwa dia pernah menggembalakan kawanan domba milik ayahnya, dan satu kali ada binatang buas yang menerkamnya. Dia datang menghajar dan membunuh binatang buas itu, sekalipun kekuatan yang sedang dihadapi Daud itu jauh lebih besar dari kekuatan yang dihadapi oleh Daud. Tetapi karena dia bertanggung jawab, dia bersedia melawan itu semua. Terlebih-lebih gembala kita yang baik, jauh lebih kemampuannya daripada Daud. Dia sanggup memelihara, menolong kita semuanya. Itu sebabnya tenangkan hati kita di dalam segala gejolak ekonomi yang sedang terjadi. Dia berkata, gada dan tongkatnya ada menghibur aku. Dia pernah berkata pula dalam pengalaman Daud dalam Mazmur 121 bahwa dia penjaga Israel yang tidak pernah terlelap, yang tidak akan pernah membiarkan kakiku menjadi goyah. Dan itu dinyatakan dalam Mazmur 121 ayat 3 dan 4. Sekali lagi, ini bukan satu pernyataan tanpa kesaksian, tapi ini pernyataan lewat kesaksian pengalaman hidupnya. Dan saudara mengenal Tuhan lewat semua peristiwa ini, tidak lagi mengenal dia para pribadi yang bersifat teori. Allah itu baik, izinkan semua terjadi sehingga saudara boleh berpengalaman bersama dengan dia, dan sekaligus firman-Nya mengatakan iya dan amin, tetap up to date, tetap relevan. Dan lewat kesaksian saudara bisa menceritakan pengalaman ini kepada semua orang bahwa saudara punya Tuhan, gembala yang baik. Itu sebabnya teduhkan hati saudara, tenangkan hati saudara, gada dan tongkatnya sanggup untuk menolong semua beban-beban saudara. Dalam kesetiaannya, dia mengawal saudara dalam keberadaannya yang penuh dengan tanggung jawab. Bagian yang kedua, dikatakan saudaraku, kenal lihat diri kita. Siapa jati diri kita? Kalau mengungkapkan dia gembalaku, maka Daud menempatkan dia sebagai domba. Domba adalah satu hewan yang lemah, satu hewan yang tidak memiliki kekuatan, yang tidak memiliki kemampuan. Bahkan domba adalah satu hewan yang gampang tersesat. Namun keberadaan sebagai domba yang lemah, yang tak berdaya, menyadarkan keberadaan Daud untuk tidak mau jauh dari Tuhan. Keadaan dalam mengenal jati dirinya sebagai domba, dia selalu ingin dekat dengan gembalanya. Hari-hari ini, mari kita pacu rohani kita. Keberadaan kita yang sudah suam-suam, lewat peristiwa ini, sadarlah, bangkitlah. Anda memerlukan perlindungan, bukan uang, kedudukan, jabatan apapun. Kita lihat para dokter, para medis yang sedang menangani semua itu tak pernah lepas juga dalam menghadapi virus corona ini, menyerang mereka. Dan berita kita dengar, ada juga sudah telah meninggal. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kemampuan dalam bidangnya, tetapi tidak semua dapat diselesaikan dengan kekuatan manusia. Itu sebabnya firman Allah berkata, sungguh hanya dekat dengan Allah hatiku menjadi tenang. Bangun hari-hari ini mesbah saudara. Yang kurang dekat, kesempatan ini suara panggilan Allah untuk dekat kepada Allah. Yang kurang memperhatikan hari-hari kerohanian saudara hari ini, biar semuanya boleh menyadarkan dari segala keberadaan kita yang tidak disadari, untuk kita bangkit. Perlu kembali lagi iman, mesbah, hidup dalam persekutuan dengan Tuhan perlu dibangun di dalam Tuhan. Di tengah-tengah keberadaan kelemahan, Paulus pernah berkata, terlebih suka aku dalam penderitaan, karena di saat aku lemah, kuasa Tuhan bekerja dengan sempurna. Dan itu tertulis dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 10. Di tengah saudara tidak mampu, berserulah kepada Tuhan, berteriaklah kepada Tuhan, minta perlindungannya. Dia akan mengutus para malaikatnya, seperti dikatakan dalam Mazmur 34 ayat 8, bahwa orang-orang yang takut dengan Tuhan, Allah akan mengutus para malaikatnya berkemah, bersekeliling di tengah-tengah orang yang hidupnya gentar kepada Tuhan. Bangun hidup kita sebagai domba yang tidak lagi menjalankan dengan hidup yang keras kepala, yang tegak tengkuk, yang tidak pernah mau diatur, yang tidak mau dipimpin. Tapi mari kita mau jadi domba yang buka telinga, buka hati kita, dengarkan suaranya.
suara yang membawa kebaikan, suara yang membawa berkat, suara yang senantiasa memberikan kesejukan dalam hidup kita. Buka hati saudara, dan kiranya firman Tuhan boleh bertumbuh dan boleh bekerja di atas saudara. Seperti dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur dalam Amsal 17 ayat 22. Tapi semangat yang patah memberikan tulang. Apa yang hari ini terisi dalam hati saudara, itu yang mempengaruhi pikiran saudara. Tapi kalau hati saudara terisi dengan firman Tuhan, saya percaya, maka pikiran saudara akan dipengaruhi dari firman Allah itu. Dan sementara pikiran kita dikuasai oleh firman Allah itu, maka firman Allah itu memberikan damai dan sejahtera bagi setiap kita. Yesaya pernah berkata dalam Yesaya 58 ayat 8, kalau kita tempatkan kebenaran itu menjadi barisan depan kita, kemuliaan Allah akan menjadi barisan belakang kita. Mari hari-hari ini kita mengambil banyak saat teduh, mengambil saat untuk kita berdiam di kaki Tuhan, untuk dengarkan firman-Nya, dan kita mau belajar untuk mengenal dan mendukung satu dengan yang lain dalam doa-doa syafaat. Karena domba bersifat tidak individu, domba tidak bersifat secara pribadi, tapi domba bersifat kelompok, bersama-sama. Kita dibangun tidak secara individu, tapi kita dibangun bersama-sama. Yes, keselamatan itu individu, tapi dalam menjalankan roda iman kita menjalankan dalam kebersamaan. Yang kuat menopang yang lemah, sehingga kita mampu bergandengan tangan satu dengan yang lain. Tidak hanya di dalam doa, tapi juga kita memperhatikan kelemahan, kesusahan saudara-saudara kita yang lain, yang saat ini mereka terpapar oleh karena keberadaan, mungkin sakit oleh karena virus corona, mungkin karena ekonomi. Saatnya kita mau membuka diri, saatnya tidak kita egois, saatnya kita tidak hidup untuk diri sendiri. Saatnya mari buktikan, nyatakan kasih Allah itu yang Tuhan sudah nyatakan dalam diri kita. Alirkan itu lewat saudara, dan saya percaya, saya yakin justru di saat kita mempersatukan, saling memperhatikan, berkat-berkat Tuhan semakin dinyatakan. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur 33, betapa eloknya dan manisnya jikalau saudara duduk bersama-sama. Di sana ada urapan yang turun dari kepala dan janggut, dan turun ke janggut dan jubahnya Harun. Dan sana akan mengalir embun dari Hermon ke Bukit Sion, dan diperintahkan berkat Tuhan sampai selama-lamanya. Bagian yang ketiga, saudaraku, firman Allah mengajar kepada kita, jangan menjadi bodoh, tapi bijak. Dalam Amsal 22 ayat ketiga, kalau orang bijak melihat malapetaka, maka bersembunyilah ia. Dia tidak akan berjalan terus, lalu kena celaka. Saat ini kita tahu ada begitu banyak keberadaan hidup yang mendatang celaka. Sebagai orang bijak, mari kita bersembunyi. Kita tidak akan mencobai Tuhan. Tuhan tidak pernah mengajar kalau kita punya Tuhan, lalu kita dengan kesombongan kita berjalan, itu adalah satu kekonyolan. Tuhan berkata sisi yang lain, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Di tengah-tengah pelindungannya, yes, dia setia, tapi bukan berarti kita melonggarkan jati diri kita untuk kita membentengi dari semuanya itu. Itu sebabnya kita mau bekerja sama dengan pemerintah, untuk kita mau bekerja sama untuk menciptakan suasana dengan berakhirnya cepatnya virus corona ini. Saya ingat dalam kitab Yeremia 32 ayat ke-7, usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu diam, karena kesejahteraan kota di mana kamu diam itu juga adalah kesejahteraan bagi kita. Kita juga perlu mendoakan pemerintah agar kiranya presiden bersama dengan jajarannya, khususnya Departemen Kesehatan, TNI dan Polri dan bidang-bidang yang lain, bersinergi, diberi hikmat dengan Tuhan, mampu mengatasi segera mungkin badai virus corona ini berlalu di bumi pertiwi Indonesia yang kita cintai ini, sehingga ekonomi kembali boleh pulih, rakyat boleh hidup dalam damai, suasana penuh dengan sukacita, dan terlebih lagi kita boleh bersekutu dalam kehidupan yang sudah kita kerjakan dalam beberapa waktu yang lalu. Kita boleh kembali lagi mencurahkan rasa kasih sayang kita satu dengan yang lainnya. Itulah sebabnya kita mau memperhatikan apa yang dipesan oleh pemerintah. Jaga jarak. Kalau tidak penting, jangan keluar dari rumah. Apa yang bisa dikerjakan di rumah, kerjakan di rumah. Kita juga perlu menjaga kebersihan, kesehatan, istirahat yang cukup. Kalau perlu minum vitamin untuk meningkatkan imun antibodi kita. Dan itu sebabnya kita juga perlu meningkatkan pengetahuan-pengetahuan yang boleh membawa kita semakin mampu mengatasi semuanya itu. Inilah yang dapat saya sampaikan, yang tidak akan saya perpanjangkan.
Lewat suara gembala ini, kiranya Tuhan boleh memberkati saudara, kiranya Tuhan menolong semua saudara. Seperti Tuhan berkata, jangan takut. Dalam Yesaya 41 ayat 10, ini aku, kata Tuhan. Dia tampilkan dirinya, aku yang memegang tangan kananmu, yang akan berjalan memberikan kemenangan kepadamu. Ini pula Tuhan yang pernah katakan pada murid-muridnya, tak kala murid-muridnya diterpa perahu, yang diterpa angin dalam perahu mereka. Apa kata Yesus? Tenanglah, ini aku, jangan takut. Dan dalam hidup kita bersyukur. Namanya Immanuel, bukan sekedar basa-basi. Allah beserta kita dan Dia setia. Namanya pun disebut setiawan. 3 hal ini kiranya boleh memberkati saudara. Yang pertama, di tengah segala goncangan ekonomi, dalam gejolak virus corona, tidak usah takut. Dia terlalu mampu melindungi saudara. Dia terlalu mampu mencukupi kebutuhan saudara, karena Dialah gembala yang baik. Yang kedua, saudaraku, mari kenali jati diri kita. Siapa kita ini? Siapa kita ini? Kita domba gembalaannya. Walaupun kita lemah, tetapi Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Domba yang hidup dalam kelompok, yang senantiasa mau mempedulikan satu dengan yang saatnya lah. Sudah membagi kasih, sudah membagi perhatian bagi yang lainnya. Bagi saudara-saudara kita yang lagi menghadapi persoalan-persoalan, demikian kita menguatkan satu dengan yang. Bagiannya ketiga, saya ulangi lagi. Jangan menjadi bodoh, bijaklah. Jangan sampai kita terjebak untuk mencobai Tuhan. Karena orang yang bijak waktu melihat malapetaka, ia bersembunyi. Bukan penakut, bukan pecundang, tetapi dia mengetahui untuk membatasi diri sampai semua badai berlalu. Percayalah, yakinlah, di balik semua ini ada maksud Tuhan yang indah. Walaupun kita tidak mengerti, tapi satu hal kita percaya, Dia Allah yang baik, yang merancangkan rancangan yang baik. Dan rancangan yang baik yang dipastikan dalam Amsal 23:18, masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Demikian kiranya firman Tuhan boleh memenuhi semua saudara. Dari suara gembala bersama dengan seluruh pelayanan yang ada dalam pelayanan jemaat di GBI Situbondo, mengasihi saudara. Dan tidak pernah lupa juga, doakan saya, doakan seluruh pelayan-pelayan Tuhan, untuk kita saling membangun, yang pada akhirnya bergandengan tangan kita mendaki ke Bukit Sion. Dan pada akhirnya biar nama Tuhan yang dipermuliakan, Tuhan yang ditinggikan, Tuhan yang diagungkan. Amin. Akhir semua ini saya mau berdoa pada saudara. Bapa Surgawi, tidak ada yang tertutup, yang tidak ada yang tersembunyi bagimu. Semua terbuka. Dari segala apa yang sedang berkecambuk dalam pikiran hati anak-anakmu, semua Engkau ketahui. Engkau tidak mengendaki kekacauan, Engkau tidak mengendaki Tuhan kekalutan, tapi Engkau mengendaki Tuhan damai sejahtera. Biar kiranya Engkau limpahkan damai sejahtera-Mu atas semua kawanan domba-domba-Mu di tengah menghadapi persoalan-persoalan ini, ya Tuhan. Lewat doa yang hamba naikkan, kiranya pelindungan yang daripada Tuhan, gadan dan tongkat-Mu yang menghibur itu menjadi jaminan atas semua mereka. Jikalau ditemukan iman dari setiap kami yang lemah, hari ini Tuhan tolonglah. Jikalau kami mulai kurang dan mulai tidak percaya, bangkitkan kembali iman kami. Tambahkanlah iman setiap kami. Kami boleh mendukung satu dengan yang lainnya. Kami boleh menguatkan satu dengan yang lainnya. Di antara setiap kami, ya Bapa, kami percaya Tuhan. Kami yakin Tuhan, Engkau ada di pihakku. Di balik kehidupan apa yang kami kerjakan, mencegah semuanya itu, Engkau memberkati dengan akal sehat, dengan akal budi yang datang dari Tuhan. Memberkati seluruh pekerjaan anak-anak-Mu, memberkati seluruh kesehatan anak-anak-Mu, baik itu orang yang sudah lansia, baik itu sudah ada umur, ya Tuhan, baik itu dewasa muda, maupun Tuhan keluarga suami istri dan anak-anak, seluruh keberadaan keluarga satu dan yang lain, semua dalam pelindungan Allah. Sampai satu kali nanti kami boleh berjumpa kembali dalam ibadah seperti yang Engkau sudah kerjakan saat-saat yang lalu, dan kami boleh bersorak-sorai mempersembahkan pujian, kemenangan, serta kemuliaan yang kami boleh persembahkan kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya, kami yakin apa yang hamba katakan Engkau teguhkan dengan kekuatan-Mu, Engkau teguhkan dengan berkat-berkat-Mu, Engkau sertai pula dengan kuasa-Mu, dengan tanda-tanda heran, ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur karena Engkau yang selalu bersama dengan kami. Segala puji, segala kemuliaan
kami persembahkan kepadamu. Biar kiranya kasih karunia Allah Bapa di surga melimpah memberkati semua saudara, dan penuh damai dan sejahtera dilimpahkan dalam putranya Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan Roh Kudus dan kuat kuasanya dalam berkatnya terlimpahkan bagi kita semua mulai hari ini sampai Maranatha. Ini berkat semua turun ke atas kita semua, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dalam kesempatan ini saya ingin sampaikan, mengingat situasi yang saat ini masih lagi bergejolak, maka adalah bijak untuk kita menolong dan menyatukan satu hati dengan pemerintah. Karena kita cinta dengan tanah air yang kita cintai, Indonesia. Kita ambil bagian untuk mengatasi semuanya itu. Sebabnya maka minggu depan tetap tidak akan ada ibadah. Kita tetap mengadakan ibadah di rumah. Sebagaimana hari ini saya langsungkan pertemuan seperti ini, maka minggu depan akan dilakukan yang sama. Sampai nanti berita yang gembira datang kepada kita semua, untuk kita kembali boleh beribadah bersatu seperti hari-hari biasanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.